Perkenalkan, nama saya Anastasia Pradina Henning Tias dengan nomor NIM 1040 123 00272. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem pada Alfamart. Latar belakang atau alasan untuk analisis Alfamart adalah perkembangan teknologi informasi itu kan mendorong perusahaan retail seperti Alfamart itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat, tepat, dan juga efisien. Namun dalam beberapa hal yang kami dapatkan dari setelah wawancara dan riset di operasional Alfamart itu masih ditemukan beberapa kendala seperti ketidaksesuaian stok barang, antrian panjang pada kasir di beberapa outlet mereka yang sering terjadi dan pernah kami alami juga, terus juga update stok yang lambat, human error transaksi, dan juga update promo yang belum optimal di sistem Alfamart sendiri. Nah, sehingga memerlukan sistem informasi yang terintegrasi dan juga real time di sistem Alfamart, perusahaan Alfamart ini. Nah, nama perusahaan Alfamart itu adalah PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, dan jenis perusahaan mereka adalah usaha retail modern atau minimarket. Untuk alamat outlet yang kita datangi itu ada di Jalan Raya Bojong Soang nomor 187 Lengkong. Nah, layanan utama Alfamart ini adalah menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat seperti makanan, minuman, produk rumah tangga, layanan pembayaran digital, dan juga pengiriman barang. Lalu untuk visi misi dari Alfamart sendiri adalah visinya itu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Lalu untuk misinya itu ada 4. Yang pertama adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas, selalu menerapkan perilaku dan etika bisnis yang luhur, ikut serta membangun negara dengan menumbuhkan jiwa wirausaha dan kemitraan, dan terakhir membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh sehingga bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan juga masyarakat. Lalu tujuan proyek ini adalah yang pertama mengidentifikasi permasalahan operasional Alfamart, selanjutnya menganalisis proses bisnis yang berjalan, memberikan solusi sistem informasi, merancang sistem menggunakan UML, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Selanjutnya adalah rumusan masalah atau inti dari masalah penelitian kita adalah yang pertama bagaimana sih proses bisnis Alfamart saat ini, lalu juga apa saja kendala operasional yang terjadi di outlet Alfamart, terus juga bagaimana solusi sistem informasi yang tepat, dan terakhir adalah bagaimana merancang sistem menggunakan UML itu sendiri. Nah, teori atau landasan yang kami pakai berdasarkan dari Ludon and Ludon, yaitu manajemen informasi sistem. Penerapan sistem informasi pada Alfamart ini itu sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Ludon and Ludon yang menyatakan bahwa sistem informasi itu berfungsi untuk mendukung operasional bisnis, meningkatkan efisiensi proses, serta membantu juga pengambilan keputusan melalui pemanfaatan teknologi dan juga data. Nah, konsep kuncinya itu yang pertama ada 5 konsep kunci yang kami ambil. Yang pertama ada operational excellence atau sistem informasi yang membantu meningkatkan efisiensi operasional melalui monitoring stok dan juga transaksi secara real time. Terus yang kedua data akurasi, yaitu integritas database dan juga barcode scanner mengurangi kesalahan pencatatan data serta meningkatkan akurasi informasi. Yang ketiga ada decision support atau dashboard monitoring, menyediakan informasi yang dapat digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan. Lalu ada business process integration atau sistem menghubungkan proses transaksi, pengelolaan stok, promo, dan juga restock dalam satu platform terintegrasi. Selanjutnya ada customer service improvement atau self checkout system dan juga pembayaran digital, membantu mempercepat layanan serta mengurangi antrian pada pelanggan. Nah, metode yang kami gunakan itu pendekatan triangulasi. Yang pertama ada sumber atau observasi operasional toko, wawancara dengan kasir dan juga staf toko, serta studi literatur terkait sistem informasi dan juga retail modern. Selanjutnya metodenya itu kita menggunakan observasi, wawancara, dan juga studi literatur untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai proses bisnis dan juga permasalahan operasional yang terjadi pada Alfamart. Selanjutnya penelitian ini tuh analisis yang dilakukan secara dari perspektif sistem informasi yang berdasarkan pada teori-teori tadi, dan juga operasional bisnis retail dan pengelolaan persediaan barang. Lalu yang terakhir ada teori seperti sistem informasi, object oriented methodology atau OOM, terus unified modeling language atau UML, dan juga sistem informasi persediaan barang. Nah, manfaatnya itu apa sih dari metode yang tadi kami gunakan adalah meningkatkan pertama validitas dan akurasi data penelitian, terus juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan operasional ini, terus juga menghasilkan solusi sistem informasi yang lebih relevan dan sesuai gitu dengan kebutuhan dari perusahaan. Lalu selanjutnya mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan juga teknologi. Apa aja sih result atau hasil gitu yang kita dapatkan dari temuan observasi dan wawancara yang itu adalah antrian panjang pada kasir sering terjadi terutama di jam sibuk, terus juga data stok barang belum sepenuhnya real time sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi fisik di toko atau outlet, terus juga proses pengecekan stok masih dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang cukup lama, terus sering juga terjadi human error yang masih terjadi pada proses scan barcode dan juga input transaksi sehingga menyebabkan minus pada perhitungan stok barang ataupun perhitungan kasnya. Terus selanjutnya ada update promo itu belum terintegrasi secara optimal dengan sistem transaksi. Nah, ada juga solusi sistem yang diusulkan oleh kelompok kami. Yang pertama ada self checkout system untuk mengurangi antrian pelanggan, monitoring stok real time untuk meningkatkan akurasi persediaan barang, terus juga ada notifikasi restock otomatis saat stok mencapai batas minimum kepada admin toko atau pada pihak toko. Terus juga selanjutnya ada dashboard monitoring untuk memantau transaksi dan juga stok secara real time. Dan yang terakhir adalah integrasi promo otomatis agar informasi promo itu selalu sesuai dengan sistem kasir gitu yang didistribusikan kepada pelanggan. Nah, manfaat yang kami harapkan atau kelompok kami harapkan adalah yang pertama proses transaksi lebih cepat dan juga efisien. Terus yang kedua adalah mengurangi kesalahan pencatatan data supaya pencatatan pada kasir itu sesuai gitu dengan produk yang keluar. Terus selanjutnya adalah mempermudah pengelolaan stok barang. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan pada pelanggan. Terus yang kelima adalah mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
sekarang kita masuk pada tahap analisis sesuatu. Kami mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasional Alfamart. Dari sisi strength atau kekuatan, Alfamart ini memiliki jaringan minimarket yang luas, brand yang kuat, produk yang lengkap, dan juga sistem operasional yang sudah terstruktur. Namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti data stok yang belum real time, antrian panjang pada kasir, pengecekan stok yang masih manual, dan juga resiko human error dalam transaksi. Dan dari sisi peluang, perkembangan teknologi digital ini membuka kesempatan untuk implementasi sistem self-checkout, otomatisasi, dan juga pemanfaatan data analytics. Sementara itu, untuk ancaman yang dihadapinya ini berasal dari persaingan retail yang semakin ketat, perubahan perilaku konsumen, kenaikan biaya operasional, dan juga resiko keamanan data. Mungkin boleh di next. Di slide selanjutnya ini ada slide SWOT strategi analisis. Berdasarkan hasil analisis SWOT ini, kami merumuskan 4 alternatif strategi. Strategi SO ini fokusnya ini pada pemanfaatan kekuatan perusahaan untuk menangkap peluang melalui pengembangan layanan digital dan juga sistem otomatisasi. Untuk strategi WO ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti penerapan monitoring, stok real time, dan sistem kasir modern. Strategi ST ini difokuskan pada penggunaan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal melalui peningkatan efisiensi dan kualitas layanan. Sedangkan strategi WT tujuannya untuk meminimalkan kelemahan sekaligus mengurangi dampak ancaman dengan meningkatkan akurasi stok, keamanan data, dan pelatihan karyawan. Next, di sini kita masuk ke slide perbandingan fitur dan keunggulan aplikasi. Di slide ini kita melakukan benchmarking terhadap beberapa aplikasi kompetitor, yaitu ada Klik Indomaret, Superindo, dan juga Yogyao Online. Secara umum, kompetitor ini telah menyediakan fitur belanja online, promo digital, pembayaran elektronik, dan juga layanan pengiriman. Oleh karena itu, sistem yang kami usulkan ini menghadirkan nilai tambah berupa monitoring stok real time, self-checkout system, dashboard monitoring yang terintegrasi, notifikasi restock otomatis, dan juga promo digital yang terintegrasi. Fitur-fitur ini itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi para pelanggan. Lalu boleh di next. Di sini ada slide use case diagram dan juga activity diagram. Jadi, use case diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor yang terlibat dalam sistem, yaitu ada pelanggan, kasir, admin, dan juga supplier. Aktor-aktor tersebut dapat mengakses berbagai berbagai fungsi seperti login, scan produk, pembayaran, pengelolaan stok, monitoring transaksi, dan juga restock barang. Sementara untuk activity diagram ini menunjukkan alur transaksi pembelian yang dimulai dari pemilihan barang, proses scan barcode, pembayaran, pembaruan stok secara otomatis, dan juga penyertaan stok sebagai bukti transaksi. Oke, next. Di sini ada slide use case skenario login. Jadi use case ini tuh digunakan oleh admin maupun pelanggan untuk mengakses sistem sesuai hak akses masing-masing. Proses ini diawali dengan pengguna membuka halaman login dan memasukkan email serta password. Sistem kemudian melakukan validasi data akun. Jika data valid, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai perannya. Apabila email atau passwordnya salah, ini sistem akan memberikan pesan error. Sedangkan jika belum terdaftar, sistem akan meminta pengguna melakukan registrasi terlebih dahulu. Oke, next. Selanjutnya di sini ada slide use case skenario scan product. Jadi use case scan produk ini tuh digunakan oleh pelanggan maupun kasir untuk menambahkan barang ke dalam keranjang belanja. Jadi proses ini dimulai dengan memilih menu scan produk, kemudian sistem mengaktifkan scanner dan membaca barcode produk. Jika barcode berhasil terbaca, sistem akan menampilkan informasi produk dan memperbarui daftar belanja. Apabila barcode tidak terbaca atau produk tidak ditemukan, sistem akan memberikan notifikasi kepada pengguna untuk melakukan tindakan lanjutan. Mungkin boleh di next. Selanjutnya ada slide use case skenario pembayaran. Jadi use case pembayaran ini tuh tujuannya menyelesaikan proses transaksi pembelian setelah produk masuk ke keranjang pelanggan, melakukan check out dan memilih metode pembayaran yang tersedia. Sistem kemudian memverifikasi pembayaran yang dilakukan. Jika pembayaran berhasil, sistem ini akan menyimpan data transaksi, memperbarui stok barang secara otomatis, dan juga menampilkan stok digital. Apabila terjadi kegagalan pembayaran atau gangguan koneksi, sistem akan memberikan notifikasi kepada pengguna. Lalu di sini ada slide use case skenario mengelola stok barang. Jadi use case mengelola stok barang ini itu dilakukan oleh admin untuk memastikan data persediaan selalu akurat dan terbaru. Proses dimulai dengan admin membuka menu stok barang dan memilih produk yang diperbarui. Setelah perubahan data dilakukan, sistem akan menyimpan perubahan tersebut dan memperbarui database stok secara otomatis. Jika ada data yang belum lengkap atau terjadi gangguan pada database, sistem akan menampilkan pesan error sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan teman saya. Pada use case monitoring transaksi, aktor yang terlibat adalah admin. Fitur ini digunakan untuk memantau transaksi dan penjualan toko secara real time. Admin dapat melihat laporan penjualan, grafik, serta ringkasan data untuk membantu proses analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada use case restock barang yang melibatkan admin dan supplier. Ketika stok barang berada di bawah batas minimum, sistem akan memberikan notifikasi kepada admin. Selanjutnya, admin dapat mengirim permintaan restock ke supplier sehingga ketersediaan barang tetap terjaga dan risiko kehabisan stok dapat diminimalkan. Pada slide ini ditampilkan kelas diagram dan sequence diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam sistem, sedangkan sequence diagram menunjukkan alur interaksi antar objek selama proses bisnis berlangsung, mulai dari transaksi hingga pengelolaan stok. Selanjutnya, slide ini menunjukkan bisnis model Canvas sebelum penerapan sistem informasi.
Model bisnis masih mengandalkan proses operasional yang sebagian besar dilakukan secara manual sehingga masih terdapat kendala seperti antrian pelanggan, keterlambatan update stok, dan potensi human error. Lalu, pada slide ini, setelah penerapan sistem informasi, beberapa aspek bisnis mengalami peningkatan. Proses operasional menjadi lebih efisien melalui monitoring stok real-time, self-checkout, dashboard monitoring, dan notifikasi restock otomatis. Hal ini memberi nilai tambah bagi pelanggan maupun pihak pengelola toko. Selanjutnya, customer dashboard dirancang untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Fitur yang tersedia antara lain self-checkout, scan barcode, pembayaran digital, stroke digital, dan riwayat transaksi. Dengan fitur-fitur tersebut, proses belanja menjadi lebih cepat, praktis, dan mengurangi antrian di kasir. Lalu, ada admin dashboard digunakan untuk membantu pengelolaan operasional toko. Fitur yang tersedia meliputi dashboard monitoring, monitoring stok, restock barang, pengelolaan promo, dan laporan penjualan. Dashboard ini memudahkan admin dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan secara real-time. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, Alfamart masih menghadapi beberapa kendala operasional seperti antrian panjang, ketidaksesuaian stok, dan resiko human error. Oleh karena itu, kami mengusulkan sistem informasi yang dilengkapi fitur monitoring stok secara real-time, self-checkout, notifikasi stok otomatis, dan dashboard transaksi. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisien operasional, akurasi data, serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Terima kasih.